hujan dari kemarin, tapi kita tetap bersuka cita untuk memuliakan Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Mari bersama kita mengangkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Saat badai datang menerus,
waktu-waktu yang akan datang. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di sini. Tuhan memimpin kami, memberkati acara dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang memperlengkapi, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Masih dengan berdiri, kita akan mengangkat pujian dengan sukacita. Kaulah kuatku sebagai tema pujian kita pada bulan hari ini. Kaulah kuatku. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. 3, 2, 1. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan akan dijabarkan oleh Pendeta Puryanto dengan judul Hidup Menurut Firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk kita membawa doa-doa syafaat kita. Kita akan mengangkat pujian
dari nyanyian pujian 156. Tuhan menuntun hidupku, kita akan pujikan semua ayat. Nanti ayat pertama bersama-sama, ayat kedua jemaat di sebelah kanan, ayat ketiga jemaat di sebelah kiri, dan ayat keempat kita pujikan bersama-sama. Dan pada saat ref kita akan bawa pujian ini bersama-sama. Tuhan menuntun hidupku. Kemudian Gereja Baptis Indonesia Cikarang dan umat baptis di seluruh Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendukung doa syafaat kita.
Allah Bapa yang di surga, selamat pagi. Kami mengucapkan dengan rasa syukur kami ketika hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh datang dalam rumah-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengan segala keberadaan kami saat ini, kami mau bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri atas setiap nafas hidup yang boleh Tuhan percayakan atas kami. Biarlah kehidupan kami boleh kami serahkan dalam anugerah-Mu, untuk kami boleh tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami mau bersatu hati membawa syafaat kami kepada-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah dengan kesempatan yang Kau beri, kami boleh ada dan tinggal di negara kami, Indonesia. Karena kami tahu Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami bersama-sama mau memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami, sehingga dalam keadaan aman, sejahtera, damai, sehingga bangsa kami terus dapat melaksanakan pembangunan bangsa. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan senantiasa berkati sehingga kondisi dalam keadaan stabil, sehingga bangsa kami boleh terus melaksanakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Engkau mengangkat setiap pengangguran sehingga mendapatkan pekerjaan, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat terus meningkat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi alam bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi cuaca ekstrim. Kiranya Tuhan menolong menutup bungkus bangsa kami, sehingga bangsa kami dijauhkan dari segala bencana. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang beberapa waktu lalu mengalami bencana, sehingga menimbulkan kesedihan karena kemungkinan banyak yang merasa kehilangan orang-orang terkasih, bahkan seluruh harta bendanya telah hilang. Tuhan terus kuatkan mereka. Tuhan menolong melalui setiap rakyat Indonesia untuk boleh tergerak, membantu, menolong dalam setiap keberadaannya, sehingga rasa kasih kami kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kiranya Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk tim relawan Baptis Indonesia, yaitu Rebana. Biarlah Tuhan menolong dalam setiap pelayanan mereka, dimanapun mereka boleh Tuhan panggil, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terwujud dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk terus pekabaran Injil yang dilakukan di bangsa kami. Biarlah melalui setiap penginjil-penginjil yang Tuhan boleh kirimkan, biarlah Tuhan menutup bungkus dalam setiap pelayanan mereka, sehingga kabar sukacita yang daripada Tuhan boleh disebarkan di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran, dan juga seluruh kabinet merah putih yang saat ini menjabat, bahkan pemerintahan dari tingkat pusat. Engkau menolong dan juga memberkati gubernur dan bahkan bupati yang ada di wilayah kami boleh berada, yaitu Kabupaten Bekasi. Biarlah Tuhan menolong dalam setiap kinerja beliau. Engkau memberkati dengan hikmat bijaksana, otoritas Tuhan terus dicurahkan sehingga setiap kinerja beliau dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kondisi dan keadaan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat bangsa kami, sehingga
bangsa kami boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara-negara yang ada saat ini mengalami peperangan. Tuhan menolong kiranya Ukraina dan Rusia dalam peperangan mereka, Afghanistan, Pakistan, maupun Thailand dan Kamboja. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka. Tuhan, Engkau menebus dengan darah yang mahal. Engkau tidak ingin setiap anak-anak-Mu saling berperang. Tapi kenyataan ini harus terjadi karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap umat manusia yang telah Engkau tebus. Karena setiap kami harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau karuniai kedamaian sehingga seluruh bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia boleh keadaan damai. Karena Tuhan, misimu adalah memberikan kedamaian bagi bangsa maupun negara-negara yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah para elit politik yang boleh ada di atas menentukan setiap kebijakan-kebijakan, Tuhan boleh urapi sehingga boleh mengambil satu keputusan yang baik, sehingga seluruh rakyat juga boleh kehidupannya terjamin dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Baptis yang ada di Indonesia, untuk gabungan gereja Baptis yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong sehingga setiap umat Baptis boleh diberkati dalam anugerah Tuhan dimanapun boleh berada. Setiap pelayanan boleh diberkati sehingga penjangkauan jiwa-jiwa, pelayanan sosial yang dilakukan boleh menjangkau banyak jiwa sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Cikarang terkhusus di mana kami boleh ada di tempat ini. Tuhan menolong gembalamu Bapak Pendeta Wuryanto beserta keluarga. Engkau menolong Bapak Pendeta Amin beserta keluarga dalam setiap perjuangannya, dalam setiap pelayanannya untuk boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya melalui setiap doa-doa kecil yang bisa kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau menolong hamba-Mu sehingga dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan, Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk para panitia perancang yang terus mengusahakan demi kemajuan dan kebaikan gereja-Mu. Biarlah Tuhan karunia hikmat bijaksana untuk terus boleh melakukan setiap kinerjanya sehingga apa yang menjadi visi dan misi Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini boleh dijangkau dan kemenangan jiwa-jiwa baru boleh terjadi di tempat ini dan bangku-bangku yang kosong boleh dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang senantiasa rindu akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pergumulan gereja terkait renovasi gereja. Tuhan, tempat telah Kau sediakan, biarlah Tuhan juga mencukupkan setiap keperluan renovasi gereja yang diperlukan melalui setiap persembahan-persembahan yang boleh dikumpulkan. Boleh Tuhan memperluas wilayah gereja ini sehingga boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih banyak lagi, menampung banyak jemaat-Mu yang berada di wilayah sekitar Cikarang dan lingkungan setempatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan hadir di tengah mereka, Kau menolong, memberkati sehingga setiap mereka boleh dikuatkan untuk boleh menjalani apa yang menjadi pergumulannya, sehingga Tuhan boleh juga kiranya memberikan jalan keluar sehingga setiap mereka perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh mendapatkan setiap pencerahan dalam kehidupan setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru sehingga setiap mereka apa yang menjadi cita-cita dan harapannya boleh terwujud dalam anugerah Tuhan. Juga kami berdoa yang sedang sakit, Tuhan menolong, terkhusus untuk anak kami Philip dan juga yang
juga jemaat-jemaat yang lain yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga curahan darah-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah mengasihi setiap anak-anak-Mu, sehingga boleh melewati masa sulit, sakit yang dialami dengan penuh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap pribadi kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, biarlah Tuhan menolong setiap kami. Bahkan saat ini jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa hadir dalam ibadah pagi ini dimanapun boleh berada, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu juga tercurah bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami kepadamu. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Iswati. Nyanyian pujian 202, Intan dan Permata. Lagu ini menggambarkan Yesus yang sedang mengumpulkan perhiasan baginya, yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita membawa hati kita persembahkan jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Intan dan Permata, nyanyian pujian 202, kita akan pujikan ayat 1 dan 2. Dan nanti pada saat persembahan kita pujikan ayat 3 dan 4. Intan dan Permata. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenggaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pelayanan persembahan dan doa persembahan akan dilayani Bapak Lukas Wisnu dan juga Saudari Claire.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena bukan karena gagah kami, karena kuasa kami boleh bersekutu beribadah pada pagi hari ini di tempat ini, namun karena kasih Tuhan yang mempersatukan kami di tempat ini. Dan kesempatan pertengahan ibadah ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk mempersembahkan ketaatan kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya juga Tuhan akan memberkati karya-karya kami, usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat di lingkungan yang lain. Ampuni Tuhan dosa serta pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat ketiga dan keempat. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doksologi kita dari nyanyian pujian 359, Berkati Persembahanku. Doa bersama untuk sekolah minggu. Nah, berdoa untuk anak-anak yang rajin ini ya. Ini disusul Noah sama Rio ya. Ya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang baik sekali ini Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka yang terbiasa untuk
beribadah, membiasakan dari kecil beribadah, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, dan adalah kebiasaan yang mereka bangun di bumi akan mereka dapatkan satu arti makna yang baik dalam hidup mereka dan mereka bertumbuh di dalamnya, dan apa yang mereka bangun di dunia ini dibangun di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau berkati supaya mereka bertumbuh, berkembang, masa depan cerah, semua Tuhan siapkan dengan baik itu anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat bersekolah minggu anak-anak. Firman Tuhan hari ini dengan judul Hidup Menurut Firman. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian pujian 98, Firman Hidup Kekal. sebab hari ini kami masih mampu dan diberikan kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa beribadah di tengah-tengah situasi yang indah ini. Tuhan, biarkanlah yang terbaik dari yang terbaik kami berikan kepada Tuhan untuk waktu-waktu kami.
Terima kasih Bapak, berkati dan urapi kami semua mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu meliputi dan memenuhi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, silakan duduk. Tim ibadah yang luar biasa hari ini ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari saudara saya mengajak kita flashback ke belakang ya. Lihat gelas balik kita ke belakang tentang masa-masa suram yang pernah kita lalui. Coba ingat-ingat 1 tahun yang lalu kita ngalamin apa? Apakah kita sedang kehilangan pekerjaan, PHK? Apakah kita sedang tertipu oleh rekan-rekan bisnis kita? Apakah kita sedang kehilangan relasi kita? Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang paling kita cintai? Apakah kita sedang sakit atau sedang divonis oleh dokter dengan mungkin umurmu tinggal 3 bulan lagi gitu? Atau kita sedang terjerat oleh tipu daya dunia ini, orang-orang fasik yang ada di sekitar kita? Nggak ada ya, udah ya. Saudara, mari kita lihat apa yang pernah kita alami dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau seterusnya. Atau sudah lupa rasanya, saudara. Lupa rasanya ya. Waktu itu mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan dan rasanya betul-betul sana kemari bingung. Seperti hidup ini gimana sih Tuhan, buntu gitu ya. Apa kita lupa pada waktu itu betapa sakit hatinya kita ketika kita ditipu oleh rekan bisnis kita, katakan seperti itu, teman kita. Apakah kita lupa, saudara? Rasanya seperti itu. Apakah saudara lupa? Apakah kita juga lupa? Saya juga lupa ya, mungkin ya. Bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kita sangat kasihi, yang kita sangat sayangi. Atau mungkin tidak se ekstrim itu ya. Rasanya ditinggal oleh orang-orang yang betul-betul dekat dengan kita. Apa kita lupa rasanya, saudara-saudara? Apa kita lupa rasanya sakit? Divonis sakit waktu itu ya, saya ingat baru divonis sus buntu aja. Udah kayak hidup ini kayaknya mati nih dia, saya. Mungkin ini hari terakhir. Baru gitu loh, saudara ya. Apa kita lupa juga kita sedang ditipu muslihat oleh teman-teman saudara kita mungkin ya. Rasanya saudara-saudara kalau ingat, atau mungkin sekarang kita sedang dalam keadaan masa suram seperti itu. Saudara, firman Tuhan hari ini kalau kita lihat ada sebuah pola di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kalau kita lihat ayat-ayat sekitar itu ada sebuah pola yang mungkin kita bisa lihat di situ. Yang pertama, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-107. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Selanjutnya saudara, ayat 109. 1, 2, 3. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kutinggalkan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah. Apa yang sudah lihat dari pola ini, saudara? Dari pola firman di sekitar konteks ayat 105 itu dalam pasal 119 ini. Ada sebuah pola yang terbiasa di situ, yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan di sekitar 105 tersebut adalah apa? Gampangannya ketika kita masa suram, tenang, ada siapa? Bang Firman. Polanya ini ya, pola ini loh. Jadi ketika ia tertindas, apa? Firman dihidupkan oleh firman Tuhan. Ketika kita sedang dipertaruhkan dengan nyawa, ternyata saudara, Taurat Tuhan, karena
pada waktu itu adanya cuma Taurat, saudara. Tidak kutinggalkan. Pada waktu kita dijerat oleh orang-orang fasik, ya, dan bingung sekali mungkin ya, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah. Intinya adalah firman, firman, firman. Dan inilah polanya. Mungkin hari ini kita lupa dengan apa yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, pada masa-masa suram. Kita lupa rasanya itu. Tetapi biarlah format atau pola yang ada di dalamnya kita tidak akan lupa. Bahwa dalam keadaan apapun, dalam masa-masa tertindas, tertekan, masa suram, masa mungkin hancur lebur, masa mungkin kita bingung, di situ saudara-saudara, format yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara adalah, atau pola itu adalah, justru dekatkanlah kepada firman Tuhan. Karena pada masa-masa seperti itu saudara, itu adalah titik yang sangat kritis sekali. Kalau kita salah pegangan memang saudara ya, semua bisa habis. Tidak terkecuali saya juga sama ya. Dan masa-masa seperti itu bisa habis kalau enggak berpegang pada pegangan yang kuat. Mengapa demikian saudara sekalian? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini sudah sangat klise atau familiar dalam hidup saya dan saudara pasti ya, sebagai orang percaya. Karena ya tiap hari dinyanyikan sama anak-anak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa saudara ya? Tapi mari coba hari ini kita melihat kembali, untuk mengingat kembali, untuk mengawali tahun ini dalam bulan Januari ini. Firman-Mu terang bagi jalanku. Saya balik ini karena apa saudara? Karena harusnya kan pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Ini supaya memudahkan logika nalar kita untuk memahami ini ya. Yang pertama adalah firman-Mu terang bagi jalanku. Terang itu or ya, ditulis di dalam sini adalah or, menunjuk terang dengan efek yang luas dan besar. Jadi terang itu bukan sekedar terang seperti pelita, tetap bukan seperti lampu yang seperti ini yang mempunyai batas, tetapi adalah sebuah terang yang menerangi semua jalan. Yang dimaksud seperti itu ya. Lalu di sini ada jalan. Firman-Mu terang bagi jalanku. Netifah atau netibah, yaitu sebuah jalan apa saudara? Jalan atau sebuah jalur gitu ya. Jalur yang biasa kalau zaman dulu sebelum ada aspal itu apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah hidup di pedesaan ada aspal kan? Belum ada aspal kan ya? Kalau belum ada aspal apa saudara? Biasanya ada jalur yang memang sudah pernah dilewati orang gitu loh. Jadi orang itu nginjekin kaki, lama-lama itu akan jadi jalur. Oh ini bekasnya orang lewat, dilewati terus, lama-lama jadi jalur segini, lama-lama melebar, lama-lama jadi jalur ya. Kira-kira seperti itu netifah. Jalan setapak atau jalan yang memang diinjak, atau jalur kita, katakanlah seperti itu. Jalur kita kepada sesuatu atau suatu tempat tujuan. Nah, firman-Mu terang bagi jalanku, ini saudara sekalian. Ini kalau diartikan secara harfiah adalah sebuah terang yang begitu besar yang mampu memberikan penerangan itu kepada semua jalur kita. Kita mau kemana itu sudah dikasih tahu dulu, sudah dikasih terang dulu. Artinya adalah apa saudara? Firman itu mampu memberikan gambar, peta, memberikan rute,
memberikan jalur, memberikan tujuan, dan memberikan ending hidup bagi saya dan saudara. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, kuasa dari firman Tuhan yang ada dalam nats ini berkata kepada kita bahwa kemampuan atau potensi firman Tuhan yang saudara baca, saudara lihat, yang saudara dengarkan, saudara renungkan, yang saudara resapi, dan kita percayai bersama itu mempunyai potensi untuk ini, saudara. Memberikan penerangan tentang jalan kita atau jalur kita ke depan. Maka dari itu saudara sekalian, ada sebuah pujian mengatakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Terus ada lagi kemarin yang kita nyanyikan dalam bahasa Batak, Jawa, dan lain sebagainya. Apa ya Mas Agung, lupa namanya. Yang KPW bukan, sebelumnya. Ya, intinya seperti itu, Bapak dan Saudara ya. Artinya apa, Saudara? Artinya bahwa memang firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan ini ternyata bisa membuat kita mengetahui tujuan hidup kita. Bisa membawa, bisa menginspirasikan, bisa memberikan spirit, bisa memberikan kemampuan kita untuk mengetahui sebenarnya aku dipanggil untuk hidup ini untuk apa sih, gitu ya. Ternyata firman Tuhan ini bisa bikin kita tahu tujuan hidup kita. Karena terangnya luas, saudara. Dia menerangi jalan kita. Banyak sekali saudara, anak-anak atau hamba-hamba Tuhan yang terpanggil itu menjadi hamba Tuhan karena firman Tuhan. Beberapa kesaksian dari rekan-rekan saya waktu pertama kali masuk seminari dulu ya, tahun 2001, ada yang menyampaikan bahwa digerakkan oleh sebuah ayat mengatakan tuwean memang banyak ya, tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya tuwean memang ada di sekitar kita. Kita mau menuai seberapa banyak pun bisa, saudara. Persoalannya adalah siapa yang mau menuai. Itu yang memanggil dia. Firman Tuhan punya kuasa seperti itu, saudara sekalian ya. Punya power yang seperti itu untuk mengubah hidup orang. Sudah tahu Gamaliel yang pernah di sini beberapa waktu yang lalu, anaknya pendeta Tarmin ya kalau nggak salah ya, almarhum. Kayaknya dia hanya 2 atau sekali. Waktu itu jam doa kita semua baru ngerintis jam doa pasca pandemi. Yang datang teman saya, Mas Adit, sama Mas Gamaliel ini. Jadi orang-orang yang belum pernah berkomunikasi sama sekali. Ya udah kita berdoa. Dari situ kesaksian apa yang mau didoakan, Mas? Dia hanya menyampaikan saya ingin menuai jiwa-jiwa gitu ya. Batinku ya, dalam hati banyak orang yang ngomong gitu. Batinku dalam hati ya, banyak orang yang ngomong gitu, sudah berapa puluh atau berapa ratus orang yang saya dengar ngomong gitu, tapi pada akhirnya makreketes ya, endingnya 0. Tapi ternyata saudara saya dengar kemudian dia masuk STPI yuk. Masuk STPI ya ternyata ya. Saya dengar padahal dia dari STM yang bagus ya. Ya kalau mau kerja juga punya potensi, diterima di sebuah PT juga bisa-bisa aja ya. Karena bagus itu maksudnya, track record dari sekolahannya gitu. Firman Tuhan itu bisa mengubah orang, memberikan arah dan tujuan, dan memberikan peta keseluruhan kita mau dipanggil untuk apa, hidup ini untuk apa. Bahkan Tuhan kasih rute kita secara terang-benderang. Aku ingin jadi saluran berkat meskipun gak jadi pendeta, gak apa-apa. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi hamba Tuhan. Tapi itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ketika
Abraham dipanggil dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, saudara. Pergilah dari sana saudaramu ke negeri yang kutunjukkan. Ini peta. Meskipun nggak jelas, tapi ini peta, saudara sekalian. Meskipun langkah-langkahnya bagaimana, tetapi ini terang tentang gambar, pola, rute yang akan ditempuh sepanjang hidupnya, gambar secara keseluruhan. Yang mengisi dia akan menghabiskan umurnya, sisa-sisa umurnya itu hanya untuk ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Firman Tuhan ini punya potensi itu, saudara. Ketika firman Tuhan datang kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu peta. Firman Tuhan yang memberikan terang tentang keseluruhan hidupku itu untuk apa selanjutnya. Sekarang aku gak bebas lagi. Aku gak mau menggalakan domba lagi. Aku gak bersama dengan istriku lagi. Aku gak bersama dengan siapa lagi. Sekarang aku ingin punya visi yang luar biasa. Totality. Untuk apa? Hidupnya dipakai untuk membawa orang Israel. Karena Tuhan sudah kasih peta terang itu, saudara sekalian ya. Itu dalam Alkitab, kalau diterapkan dan sekarang mungkin kurang tepat ya. Kita harus kontekstual juga. Saudara, ada seorang yang bernama Wawan. Semoga nggak ada yang namanya Wawan di sini ya. Dia memilih ada 2 PT yang sedang menawari dia kerjaan. Yang satu, PT pertama gajinya besar, fasilitasnya bagus, dapat tempat tidur yang bagus, fasilitasnya jos lah ya. Tapi PT yang kedua itu biasa standar UMR dan sebagainya. Secara logis pasti orang-orang umum dan kalau dia nggak bergumul sama Tuhan pasti otomatis pilih yang pertama. Tapi saudara sekalian, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta tolong supaya Engkau tunjukkan. Tuhan jawabnya dengan cara yang sederhana, saudara. Ketika dibayangkan tentang PT yang pertama, yang fasilitasnya bagus ini, dia rasa nggak tenang aja. Artinya nggak ada damai, gelisah gitu ya. Tapi ketika ia berbicara tentang PT yang kedua atau berdoa, bergumul dan membayangkan PT yang kedua yang sederhana, yang biasa-biasa, ada rasa sukacita dan damai sejahtera. Cirinya kok gitu aja ya Tuhan ya. Dan akhirnya ia menjawab memilih PT yang biasa tersebut, tapi bikin dia damai. Berapa waktu kemudian, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memang benar ya. Benar, dia juga benar dengarnya firman Tuhan, nggak salah dengarnya. Dari doanya, jawaban Tuhan juga nggak salah. Kalau perkataan benar tapi dengarnya nggak benar, jadi endingnya juga nggak benar juga, saudara ya. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, akhirnya perusahaan yang pertama yang bagus tadi belum booming, saudara ya. Nah, persoalan internal, manajemen dan lain sebagainya. Ada konflik-konflik antar manajer, ada kepentingan-kepentingan yang sedang diperjuangkan di sana. Membawa anaknya lah, bawa keluarganya lah. Saudara, udah nggak berpikir tentang kepentingan atau tujuan yang lebih luas dari perusahaan tersebut. Dan akhirnya gulung tikar. Tapi perusahaan yang kedua ketika dia masuk, justru dia ditata, dipersiapkan dari orang yang baru bekerja dari nol. Ada orang-orang yang baik di sekitarnya, yang ngajarin dia, menuntun dia untuk menjadi lebih hebat lagi, dan lebih daripada itu, yang bisa hidup baik, jujur, dan juga bisa ke gereja, sekalipun PT-nya biasa-biasa aja. Nyata sudah Tuhan ada maksud Tuhan ya. Tuhan tidak hanya sekedar apa, saudara? Tidak hanya sekedar ingin supaya kita memilih satu hal yang menurut logika kita menguntungkan, untung rugi kerja dapat untung. Tapi ternyata Tuhan ingin kita juga sama dalam perusahaan tersebut, saudara. Ingin juga kita dibentuk secara seimbang dalam banyak halnya. Firman Tuhan ya, bisa membuat kita seperti itu. Yang kedua, saudara sekalian,
firman itu pelita bagi kaki, atau bahasa aslinya adalah ner. Kalau bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Ner, nur. Makanya kalau ada nama nur, jadi orang Arab itu cahaya, pelita, gitu ya. Tapi kalau namanya ner, ada nggak yang namanya ner? Oh, dia orang Ibrani, orang Israel. Ini adalah sebuah pelita dengan kapasitas yang kecil, yang isinya adalah minyak. Minyak itu bisa minyak zaitun, minyak tanah. Saya nggak tahu dulu ada minyak tanah nggak itu ya, atau minyak apapun juga yang menghasilkan satu sumbu dinyalakan lalu dipakai untuk apa? Apa saja. Biasanya di dalam rumah. Ada yang masih pernah ngerasain sentir? Ya, baik sentir ya. Sentir itu berarti saya dulu ingat ya, saya belum ada listriknya juga, saudara ya. Saya pernah ada ngalamin enggak ada listrik. Uplek sama sentir beda ya? Hampir sama lah ya. Ya, jadi pada waktu tidur ada biasanya di sini ada apa, saudara? Asapnya itu masuk ke hidung semua. Jadi kalau bulu hidungnya nggak panjang, biasanya bahaya, saudara. Karena di hidung bisa hitam semuanya itu karena ini ya asapnya itu mulek-mulek di kamar gitu ya. Kita pernah ngerasain gitu ya. Biasa dipakai di dalam kamar, dalam ruangan, tapi juga ada yang dipakai di depan rumah. Ada juga yang dipakai untuk apa, saudara? Untuk jalan. Ya kayak ini biasanya kalau camping apakah pakai ini? Sekarang udah enggak pasti ya. Sekarang udah ada senter dan baterai. Senter dan baterai. Kalau ngomong Jawa baterai ngomongnya, tapi di sini bahasa Indonesianya senter ya. Sekarang udah pakai senter. Itu artinya apa? Lampu dengan kapasitas yang sangat terbatas, cahayanya itu cuma sebentar ya, sedikit. Dan juga nggak tahan lama juga, ini pasti juga ada habisnya. Maka perumpamaan yang dalam Alkitab itu ada pelita-pelita itu ya. Lalu regel itu duduk pegel ya, regel kaki, sebenarnya kaki ya. Tapi dalam nats ini yang dimaksud kakiku adalah langkah kakiku. Jadi firman Tuhan pelita bagi kakiku artinya adalah apa? Satu pelita di mana apa, saudara? Satu sinar, satu pelita, satu cahaya yang memberikan terang bagi langkah kita aja gitu. Jadi kalau tadi kapasitasnya adalah kapasitas yang luas, yang dimaksud dengan terang bagi jalanku, tetapi ini adalah lampu kecil yang hanya menerangi langkah kita. Jadi lampu kecil, langkah kita, selangkah dua langkah kita. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Artinya adalah firman Tuhan itu seperti lampu kecil yang memberikan terang dengan cahaya terbatas untuk beberapa langkah saja. Jadi kalau tadi berbicara tentang rute gambar yang begitu luas sudah dikasih tahu dan itu ada dalam firman Tuhan, tapi juga firman Tuhan tidak sampai di situ kerjaannya atau potensinya. Dia juga bisa memberikan penerangan langkah-langkah kecil kita setiap hari, setiap saat, mengenai keputusan-keputusan kecil kita, belok kanan atau belok kiri ya. Map itu kan gitu ya. Sudah tahu map pasti ya. Kita pasti tahu map. Pertama kita setting di mana? Sini, dari sini lokasi Anda, dari lokasi Anda ke gereja gitu ya. Pasti langsung di situ setting rute. Kita tekan setting itu langsung dibikinin rute di situ. Lumayan. Tapi setelah itu sudah kalau kita nyalakan notifikasi suara, petunjuk arah dan sebagainya, sepanjang kita jalan, pasti map itu akan apa? Menginfokan ya, 100 meter lagi belok kanan, 500 meter lagi belok kiri. Begitu kan? Ada rute di sana yang sudah ditunjukkan, tetapi juga ada langkah-langkah kecil yang selalu apa, saudara? Ditunjukkan juga. Itu firman Tuhan, saudara sekalian.
fungsi firman Tuhan. Mengapa pada saat kita sengsara, pada saat kita tertindas, pada saat suram, kita harus mengingat firman Tuhan, dekat-dekat dengan firman Tuhan. Karena dia ngasih rute. Dan juga dia ngasih petunjuk-petunjuk kecil, di mana itu adalah satu titik kritis supaya kita ditunjukkan langkah kecil untuk bangkit lagi. Jangan sepelekan langkah-langkah kecil kita ya untuk bangkit ya. Kadang-kadang kesenangan kecil membuat kita bisa bertahan dalam hidup ini. Hiburan-hiburan kecil, anak kita, kerjaan kita dapat berkat berapa ratus ribu gitu ya. Itu hiburan kecil yang bisa membuat saya dan saudara mungkin apa? Itu untung kecil yang bisa membuat kita berlanjut dan tetap teguh, sekaligus mengingat kembali tentang rute yang sudah Tuhan bikinkan kepada kita, satu panggilan kita. Luar biasa. Firman Tuhan itu bisa gitu. Kemarin saudara sekalian mendengar satu kesaksian dari seorang penderita hamba Tuhan. Dia sangat ternyuh dan terharu sekali ya, sekali dengan kesaksian beliau. Ketika dia bersaksi begini, umur saya sekarang 56. Anak saya sekarang umur kalau nggak salah 10 tahun yang pertama. Anak saya yang kedua umurnya di bawah 9 tahun. Secara matematis umur 60 pasti apa? Sudah pensiun ya. Sudah pensiun, sudah. Secara matematik dia tidak bisa memelihara anak-anak ini. Ya nggak bisa secara matematik. Tapi hari itu nih, sebenarnya beliau bersaksi gini. Dulu waktu kami baru saja menikah, istri saya divonis tidak punya anak oleh dokter karena ada beberapa hal dalam kandungan. Divonis nggak mungkin punya anak. Tapi beberapa waktu kemudian dia periksa lagi dan ternyata hamil, saudara. Sampai dokternya itu apa? Dia bilang dokternya ini sampai ini mukjizat, dia gemetar gitu dokternya ya. Sampai mukjizat, benar-benar ini mukjizat. Kehendak Tuhan. Dua lagi saudara, akhirnya dia punya anak satu, lalu berikutnya punya anak dua. Lalu dia bersaksi lagi saudara sekalian. Kalau dulu dari yang ada dari yang tidak ada menjadi ada, ya, anak itu kan dari nggak ada menjadi ada, dan tidak memaksakan itu, katakanlah seperti itu harus kemana-mana, harus bagaimana mencari supaya kandungannya, dan memang itu berkat Tuhan mengalir begitu saja dengan cara-cara yang ajaib, saudara sekalian. Pasti Tuhan ya, nggak mungkin nggak bekerja pada waktu-waktu selanjutnya. Meskipun secara matematik, saudara sekalian, ya, secara logis dia tidak bisa memelihara anak ini karena umurnya sudah lanjut dan sebentar lagi pensiun. Tetapi kalau melihat bagaimana mukjizat Allah, kenapa anak ini dulunya sebenarnya nggak ada tapi menjadi ada, itu berarti Tuhan menghendaki dia. Kalau Tuhan menghendaki dia ada, berarti apa? Tuhan tidak mungkin mengelantarkan anak-anak ini. Emang gitu saudara. Dengan kesaksian. Saudara, itulah Tuhan dan firman-Nya juga ya. Dan di sini Roh Kudus bekerja sebenarnya, yang selalu relevan dalam kehidupan kita. Di sini Roh Kudus bekerja secara on progress, terus menerus setiap hari, yang menyertai langkah-langkah kecil kita. Dia memberi kekuatan dalam langkah kecil, langkah belok kanan, belok kiri. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Hari ini saudara, kalau kita sedang mengambil satu keputusan dan menderita oleh karena keputusan kita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun yang silam, karena keputusan kita dan membuat saya dan saudara mungkin menderita hari ini. Saudara, mari kita ingat kembali firman-Nya bahwa Dia tidak pernah sekali-sekali membiarkan
Dia yang menunjuk sebuah rute hidup dan memberikan terang pada waktu itu, memberikan gambaran yang keseluruhan tentang jalan hidup yang harus kita tempuh, maka Dia juga yang akan bertanggung jawab dalam langkah-langkah kecil. Firman-Nya dan Roh Kudus akan bekerja terus secara progresif dalam hidup saya dan saudara setiap hari. Sampai kapan, saudara sekalian? Sampai Tuhan datang atau kita mati. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu yang sederhana sekali tentang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kiranya Tuhan, segala hal yang kami alami beberapa tahun yang lalu dengan format pola yang ada di dalam Alkitab yang kami pahami itu menjadi pegangan bagi kami untuk sekarang. Bahwa ketika kami dalam keadaan seperti ini, seperti kesuraman-kesuraman yang pernah kami lalui, biarkanlah Tuhan memampukan kami untuk mendekat dan bertanya terus-menerus kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami jika hari ini kami mengalami hal demikian. Kuatkan kami, kuatkan jemaat-Mu sekalian. Mungkin ada keputusan-keputusan yang kami pikir keliru hari ini, mungkin ada keputusan-keputusan yang mungkin kami pikir tidak sesuai atau salah dengar. Biarkanlah Tuhan mampukan kita semuanya, kami semuanya Tuhan, untuk bisa kembali kepada firman Tuhan, mengingat kembali dan kuatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sudah, mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan sedikit. Yesus
kami bisa beribadah kepada Engkau hari ini. Kiranya ujian, waktu, dan segala yang kami berikan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga rindu bahwa Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Engkau memberkati Tuhan jemaatmu sekalian tentang apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Engkau backup, Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan Engkau lipat kali gandakannya dengan kuasa dan kekayaan kuasa-Mu, supaya makin berlimpah kasih karunia dan kebajikan yang tersebar oleh karena anak-anak-Mu ini. Berkatilah Tuhan suami, istri, anak, orang tua, relasi, teman, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jemaat-Mu sekalian. Engkau buat mereka saling mengasihi, saling menopang, saling memberkati satu dengan yang lain, supaya Kristus nyata dalam kehidupan mereka dan Tuhan berkenan atas mereka. Bapa, setelah ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Kau jaga, lindungi, dan berkati kami. Jika hari ini ada yang sakit, sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan memelihara kami di tengah-tengah alam yang kurang begitu baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.